Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Oke, sebelum kita mengawali pertemuan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum Ibu memberikan materi, Ibu mohon dulu kepada anak-anak untuk tetap menjaga suasana kelas agar tetap kondusif, agar materi yang Ibu berikan dapat anak-anak terima dan anak-anak pahami dengan baik. Seperti itu ya. Oke, pada pagi hari ini Ibu akan memberikan materi tentang rantai makanan hewan. Ada yang tahu gak apa itu rantai makanan? Oke, rantai makanan itu sendiri adalah siklus makan-dimakan antara makhluk hidup di dalam suatu ekosistem atau lingkungan hidup. Singkatnya, rantai makanan ini adalah proses makan-dimakan antara makhluk hidup sesuai dengan urutan tertentu. Seperti ini ya. Di sini Ibu udah memberikan contoh rantai makanan hewan di ekosistem sawah. Jadi mereka itu saling berurutan seperti ini. Nanti Ibu jelasin satu-satu. Nah, kenapa kok di setiap ekosistem itu ada rantai makanan, maupun di ekosistem darat ataupun laut itu terdapat rantai makanan. Nah, apa tujuan dari rantai makanan? Seperti itu kan? Nah, rantai makanan ini sendiri bertujuan untuk makhluk hidup tetap tumbuh dan berkembang seperti itu. Jadi hewan itu, makhluk hidup itu semuanya sudah mempunyai rantai makanan. Jadi mereka dapat bertumbuh seperti itu ya, dapat berkembang biak seperti itu istilahnya. Nah, di dalam suatu rantai makanan ini terdapat 3 tingkatan. Yang pertama adalah produsen, kemudian konsumen, dan dekomposer. Oke, di sini nanti Ibu jelasin di mana yang di dalam rantai makanan ini mana yang produsen, konsumen, dan dekomposer. Oke, Ibu jelasin dulu tentang rantai makanan hewan yang ada di ekosistem sawah. Ekosistem sawah ini sendiri mempunyai rantai makanan seperti ini ya anak-anak. Yang pertama itu padi. Di sini ada padi. Padi ini termasuk kemana? Produsen atau konsumen? Oke, benar sekali ya. Jadi kalau padi ini sendiri adalah termasuk dengan produsen, karena padi ini kan tumbuhan mampu kalau tumbuhan itu kan mampu menghasilkan makanan. Jadi mampu menghasilkan makanan sendiri tanpa melibatkan makhluk hidup yang lain seperti itu. Karena tumbuhan ini, produsen ini mampu memproduksi makanan dengan cara berfotosintesis seperti itu. Kemudian padi dimakan oleh jangkrik. Jangkrik ini sebagai konsumen tingkat 1 atau konsumen primer ya. Yang biasa kenapa kok disebut dengan konsumen primer, Bu? Karena jangkrik ini termasuk hewan herbivora seperti itu. Jangkrik memakan tumbuhan dan jangkrik langsung memakan dengan produsen. Jadi dikatakan konsumen tingkat 1. Kemudian ada katak. Di sini katak menjadi konsumen tingkat 3 atau konsumen sekunder seperti itu. Nah, katak ini sendiri memakan jangkrik seperti itu. Jadi, kenapa kok dikatakan konsumen sekunder seperti itu? Karena katak ini termasuk hewan karnivora, memakan jangkrik. Kemudian katak dimakan oleh ular. Nah, ular di sini berperan sebagai konsumen tingkat 3. Nah, kemudian ular dimakan oleh elang. Elang di sini sebagai konsumen puncak seperti itu. Karena puncaknya yang memakan ular seperti itu ya anak-anak. Jadi di sini elang dikatakan sebagai konsumen puncak karena elang termasuk hewan karnivora seperti itu. Nah, kenapa Bu di sini kok elang tidak ada yang makan? Kenapa kok di sini tidak ada yang memakan elang seperti itu? Nah, di sini nanti ujungnya atau pada akhirnya elang itu akan mati juga anak-anak. Apabila elang sudah mati, maka elang dapat diuraikan dengan dekomposer. Dekomposer di sini biasanya adalah jamur. Nah, kemudian apabila elang sudah mati, maka sisa-sisa dari elang ini akan didekomposer atau akan diuraikan dengan jamur, kemudian diserap oleh tanah, kemudian tumbuhlah sebagai tumbuh padi seperti itu ya. Jadi mereka itu saling menguntungkan seperti itu ya anak. Oke, di sini mungkin ada yang mau bertanya tentang rantai makanan seperti ini.
Nah, Ibu kasih jelasin satu lagi ya. Di sini kan sudah ada rantai makanan. Bu, bagaimana kalau misalnya ada satu hewan yang punah atau ada satu hewan yang mati, tidak ada lagi di sini, bagaimana Bu rantai makanan selanjutnya? Oke, Ibu kasih contoh misalnya di sini yang punah adalah jangkrik. Jangkrik ini kan sebagai hama ya, hama di dalam sawah. Biasanya orang-orang itu pada musnahin jangkrik biar tidak ada hama seperti itu. Bagaimana rantai makanan itu tersendiri? Apabila jangkrik ini musnah, maka rantai makanan itu akan rusak. Kenapa kok rusak, Bu? Karena kata yang pada dasarnya memakan jangkrik, apabila jangkrik ini sudah punah, maka kata akan memakan makhluk hidup yang lain, yang tentunya bukan makanan dia, seperti itu. Jadi nanti rantai makanan ini akan hancur, akan rusak, yang populasi dari katak ini semakin menurun kan, karena tidak ada makanan, karena jangkrik punah. Kemudian ada lagi populasi yang menjadi tertinggi, contohnya ular, seperti itu ya. Ular menjadi populasi tertinggi, kemudian elang, seperti itu. Nah, apabila jangkrik sudah punah, maka sistem rantai makanan akan hancur, akan rusak, seperti itu. Yang pada dasarnya katak memakan jangkrik, kemudian katak harus mencari makhluk hidup yang lain yang harus ia makan, yang tidak sesuai dengan rantai makanan di sawah, seperti ini. Oke? Bagaimana? Apakah anak-anak sudah jelas? Ada yang mau bertanya? Sudah jelas ya, alhamdulillah. Oke, apabila anak-anak sudah jelas, sudah memahami materi yang Ibu berikan, dengan keterbatasan waktu pada pagi hari ini, Ibu akhiri dulu pertemuan sampai di sini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.